Hari ini, hidup kita nggak bisa lepas dari sosial media. Dari bangun pagi hingga sebelum tidur, kita terus disuguhkan gambar-gambar sempurna dari kehidupan orang lain. Sukses, tubuh ideal, hubungan yang terlihat bahagia, dan hal-hal yang terlihat sempurna. Semua itu bikin kita bertanya-tanya, apakah hidup kita cukup baik? Kita hidup di zaman digital yang penuh dengan kemajuan teknologi, dan salah satu hal yang nggak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari adalah sosial media. Mulai dari Instagram, Twitter atau X, Facebook, sampai TikTok, semuanya jadi bagian besar dari aktivitas harian kita. Medsos memberikan kita banyak hal positif, bisa terhubung dengan orang lain, melihat berita, mencari hiburan, bahkan dapat inspirasi. Tapi, di balik semua manfaat itu, ada satu hal yang seringkali terlupakan, dan jarang kita sadari, yaitu tekanan sosial media terhadap kesehatan mental kita, terutama bagi kita para cowok. Kita tahu bro, medsos seringkali hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan orang lain. Kita melihat orang lain punya gaya hidup yang keren, tubuh yang ideal, kesuksesan dalam karier, liburan yang mewah, atau hubungan yang terlihat harmonis. Semua ini membuat kita mudah merasa iri, atau bahkan ngerasa ketinggalan. Padahal, yang kita lihat di medsos hanyalah highlight reel, alias potongan-potongan terbaik dari hidup mereka. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar, tantangan apa yang mereka hadapi, atau apakah kebahagiaan yang mereka tunjukkan di sosial media itu nyata. Nah, ketika kita terjebak dalam perbandingan sosial seperti ini, secara nggak sadar kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai merasa bahwa hidup kita kurang beruntung, bahwa kita nggak cukup sukses, atau bahkan merasa diri kita nggak berarti. Disinilah bro, letak bahayanya. Perbandingan sosial ini sangat bisa merusak kesehatan mental, terutama bagi cowok yang seringkali diajarkan untuk selalu tampil kuat, nggak boleh menunjukkan kelemahan, dan harus selalu berhasil dalam apa yang kita lakukan. Penelitian juga udah membuktikan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan bisa berdampak buruk terhadap kesehatan mental. Terlalu sering scroll di feed sosial media bisa bikin kita lebih mudah stres, cemas, atau bahkan depresi. Kita jadi terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, merasa ketinggalan, dan akhirnya malah jadi kehilangan rasa percaya diri. Bro, ini adalah masalah besar yang banyak cowok alami saat ini, tapi sayangnya, jarang dibahas secara terbuka. Selain itu, ada juga tekanan sosial lain yang datang dari ekspektasi masyarakat terhadap cowok. Di banyak tempat, cowok diharapkan untuk tampil tangguh, punya kontrol diri, dan nggak boleh terlalu banyak menunjukkan emosi. Sebagai cowok, kita seringkali merasa harus bisa memenuhi standar ini, harus sukses dalam karier, punya tubuh yang atletis, punya gaya hidup yang keren, dan selalu terlihat bahagia. Nah, di dunia sosial media, standar ini jadi makin nggak realistis, dan tekanan ini bisa bikin kita merasa terjebak. Sayangnya, cowok juga nggak selalu diajarkan untuk terbuka tentang masalah mentalnya. Kita dibesarkan dengan pemahaman bahwa cowok harus kuat, nggak boleh mengeluh, dan harus bisa mengatasi semua masalah sendirian. Inilah yang bikin kita, para cowok, seringkali menekan perasaan kita sendiri. Kita nggak pernah diajari gimana caranya bicara soal perasaan atau minta bantuan ketika kita merasa stres atau tertekan. Tekanan ini malah bisa memperburuk kesehatan mental dalam jangka panjang. Selain perbandingan sosial yang nggak sehat, standar maskulinitas di sosmed juga seringkali memperkuat narasi yang salah. Di berbagai platform, kita melihat banyak konten yang mendorong cowok untuk selalu fokus pada kekuatan fisik, kesuksesan materi, dan tampilan luar. Ini yang sering disebut dengan maskulinitas toksik. Maskulinitas toksik ini menciptakan anggapan bahwa cowok yang sejati adalah cowok yang nggak boleh terlihat lemah, harus selalu sukses, dan harus punya semuanya. Kalau kita nggak bisa memenuhi standar ini, kita dianggap gagal sebagai cowok. Padahal, nggak semua cowok bisa, atau bahkan ingin, hidup sesuai dengan standar tersebut. Banyak cowok yang merasa tekanan ini terlalu berat dan nggak realistis. Akhirnya, banyak dari kita yang merasa rendah diri, malu, atau bahkan putus asa karena merasa nggak mampu mencapai standar yang ditetapkan oleh sosial media atau masyarakat. Perasaan rendah diri ini juga diperburuk oleh apa yang disebut sebagai komparasi sosial. Ketika kita terus-menerus melihat orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih keren, atau lebih bahagia di media sosial, kita jadi gampang merasa kurang. Kita merasa hidup kita nggak cukup baik, padahal apa yang kita lihat di media sosial belum tentu mencerminkan kenyataan. Banyak orang hanya menunjukkan sisi terbaik mereka di media sosial, sementara perjuangan dan kegagalan yang mereka alami nggak pernah dipublikasikan. Nah, buat ngelindungi diri kita dari dampak buruk sosial media ini, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama-tama, kita bisa coba batasi waktu yang kita habiskan di sosial media.
Terlalu sering scroll feed sosial media bisa bikin kita terjebak dalam lingkaran perbandingan yang nggak sehat. Cobalah buat ngebatasi waktu kamu di sosial media setiap harinya, misalnya 1 atau 2 jam per hari. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi exposure terhadap konten yang bisa bikin kita merasa nggak nyaman atau rendah diri. Selain itu, penting juga buat kita untuk memfilter konten yang kita konsumsi. Nggak semua akun di sosial media itu sehat buat kesehatan mental kita, bro. Kalau ada akun-akun yang bikin kamu merasa insecure atau ngerasa tertekan, jangan ragu buat unfollow atau mute akun tersebut. Sebaliknya, coba ikuti akun-akun yang memberikan konten positif, inspiratif, dan bisa bikin kamu merasa lebih baik. Konten-konten soal pengembangan diri, kesehatan mental, atau motivasi bisa jadi alternatif yang lebih sehat buat kita konsumsi. Yang nggak kalah penting adalah mengingat bahwa sosial media bukanlah realitas yang sebenarnya. Apa yang kita lihat di media sosial cuma sebagian kecil dari kehidupan seseorang, dan itu pun bagian yang udah dipilih untuk ditampilkan. Jangan pernah ngerasa bahwa hidupmu harus seindah atau sesempurna yang terlihat di sosial media. Semua orang punya tantangan dan masalah masing-masing, meskipun mereka nggak selalu nunjukin itu di dunia maya. Kalau kamu udah merasa terlalu tertekan oleh sosial media, nggak ada salahnya buat ambil jeda. Kita sering dengar istilah detox digital, yang artinya ngelakuin istirahat sejenak dari sosial media. Ini bisa jadi langkah yang bagus buat ngembalikan keseimbangan mentalmu. Coba uninstall aplikasi sosial media selama beberapa hari atau minggu, dan fokus pada hal-hal yang lebih penting di dunia nyata seperti keluarga, teman, atau hobimu. Selain itu, daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita juga bisa fokus pada pencapaian pribadi kita sendiri. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda, dan pencapaian besar nggak harus selalu dipamerin di medsos. Hargai setiap langkah kecil yang udah kamu capai dalam hidupmu, dan fokuslah pada pertumbuhan dirimu sendiri. Ingat bro, hidup kita bukan kompetisi dengan orang lain. Dan yang paling penting, jangan takut buat minta bantuan atau sharing soal apa yang kamu rasain. Sebagai cowok, kita seringkali merasa nggak nyaman buat ngobrol soal perasaan atau masalah mental kita. Tapi, nggak ada salahnya buat terbuka. Sharing dengan teman, keluarga, atau bahkan profesional bisa jadi langkah pertama buat ngatasin tekanan yang kamu rasain. Nggak ada yang salah dengan ngebuka diri dan jujur tentang apa yang kamu hadapi. Kesimpulannya, menjaga kesehatan mental itu penting, terutama di era digital ini. Dunia sosial media kadang bikin kita lupa buat ngurus diri sendiri, karena kita terlalu sibuk ngejar pengakuan dari orang lain, atau memenuhi standar yang nggak realistis. Tapi kita semua punya batasan, dan menjaga kesehatan mental harus jadi prioritas utama. Sosial media memang bagian dari kehidupan kita, tapi itu bukan segalanya. Apa yang kamu lihat di layar hanya potongan kecil dari kenyataan. Jangan biarkan perbandingan sosial mengganggu keseimbangan mentalmu. Ingat, setiap perjalanan hidup itu unik, dan nggak ada salahnya untuk ambil jeda dan fokus pada dirimu sendiri. Kalau kamu merasa mulai overwhelmed, jangan ragu untuk ngobrol dengan teman atau cari bantuan profesional. Kesehatan mentalmu lebih penting daripada jumlah likes, followers, atau pencapaian yang terlihat di sosial media. Thanks sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video kami lainnya. See you in the next video, stay strong, dan tetap jaga kesehatan mentalmu.